Ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia ke daerah pabean negara lain. Sedangkan impor adalah proses transportasi atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Manfaat perdagangan internasional. 1. Memperoleh barang yang diproduksi di dalam negeri. Tidak setiap negara maupun memproduksi sendiri barang yang diperlukan oleh. Karena itu, adanya perdagangan internasional memungkinkan suatu negara memperoleh barang yang dibutuhkan dari negara lain. 2. Sumber devisa negara. Kegiatan perdagangan internasional dapat memberikan pemasukan atau devisa utama bagi sebuah negara. Selain itu, pengenaan pajak impor dan ekspor juga turut menjadi sumber penerimaan VAT cukup besar. 3. Menjaga stabilitas harga. Seperti diketahui bahwa harga akan cenderung naik apabila jumlah barang yang tersedia lebih sedikit dari permintaan. Oleh karena itu, guna menjaga stabilitas harga, pemerintah dapat mengimpor barang sama supaya harga dapat stabil kembali. 4. Memperluas bangsa pasar dan kesempatan kerja. Adanya perdagangan internasional dan mendorong produsen dalam negeri untuk memperluas bangsa pasar dengan melakukan ini. Faktor penghambat perdagangan internasional. 1. Kebijakan suatu negara. Salah satu hambatan perdagangan internasional adalah adanya kebijakan suatu negara yang membatasi masuknya beberapa produksi luar negeri pada umumnya. Peraturan tersebut diterapkan untuk meningkatkan pendapatan pengusaha dalam negeri. 2. Kebijakan perdagangan internasional. Seringkali kebijakan ekonomi dan politik menjadi hambatan perdagangan internasional pada umumnya. Pemberlakuan pembatasan produk impor merupakan alasan mengapa perdagangan internasional menjadi berkurang dari sisi kuantitas. 3. Terjadi konflik domestik di suatu negara. Salah satu hambatan perdagangan internasional adalah konflik besar di suatu negara. Pada umumnya, isu yang berasal dari perbedaan pendapat politik menjadi pemicu terjadinya konflik di masyarakat. Kebijakan perdagangan internasional. Segala tindakan negara dan pemerintah, baik langsung maupun tidak langsung, untuk memengaruhi struktur, arah, komposisi, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Faktor pendukung perdagangan internasional. 1. Memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. 2. Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. 3. Perbedaan kemampuan setiap negara. 4. Adanya kelebihan produk dalam negeri. 5. Keinginan membangun kerjasama. 6. Era globalisasi. Alat pembayaran. 1. Uang tunai. 2. Pembayaran. Kemudian 3. Komponensial pribadi. 4. Letter of credit. 5. Konsinyasi. 6. Wesel. 7. Emas. 8. Cek. Neraca pembayaran. Pengertian secara pembayaran merupakan suatu catatan yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu. Tujuan mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan, mengetahui permasalahan luar negeri, mengetahui perubahan posisi cadangan devisa dan potensi tekanan terhadap nilai tukar. Sebagai sumber data dan informasi dalam menyusun devisa. Komponen. Merancang perdagangan, neraca lalu lintas modal, neraca lalu lintas moneter, neraca hasil modal, neraca jasa. Devisa. Pengertian devisa adalah istilah yang erat kaitannya dengan ekonomi sebuah negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, devisa adalah alat pembayaran luar negeri yang dapat ditukarkan dengan uang luar negeri. Fungsi devisa negara dapat dikatakan sebagai aset dan kewajiban finansial milik negara yang berfungsi sebagai alat pembayaran untuk transaksi internasional. Jenis terdapat 2 jenis devisa berdasarkan wujudnya, yaitu kartal dan giral. Sumber contohnya ekspor barang, penyelenggaraan jasa, wisatawan asing yang datang ke dalam negeri, hadiah dan bantuan dari luar negeri, dan kiriman uang dari luar negeri.